Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu,
Haleluya, kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada yang minggu yang lalu. Nah, baiklah kita akan awali dulu dengan doa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau belajar lagi akan kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami hamba-Mu, urapi kami dan urapi mereka semua yang mendengar dan mengikuti program ini. Biarlah program ini boleh menjadi berkat, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan pendalaman Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar kitab Daniel pasal 10. Kita sudah sampai kepada Romawi 2, yaitu tentang doa dan puasa Daniel. Ya. Tentang puasa itu artinya tidak makan dan tidak minum secara sengaja. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel itu adalah puasa tidak makan daging, ya, tidak makan yang sedap-sedap, ya. Itu selama 3 minggu penuh, artinya selama 3 minggu siang dan malam Daniel tidak makan yang sedap-sedap, ya. Walaupun demikian kita tidak boleh mengecilkan kalau seandainya kita berpuasa tidak makan dan tidak minum, lalu tidak makan segala sesuatunya selama 3 hari tidak malam, kita tidak boleh mengecilkan puasa Daniel. Karena tidak mudah juga untuk kita melakukan puasa seperti Daniel. Nah, kenapa Daniel dia melakukan puasa seperti itu? Karena Daniel dia begitu terbeban bagi bangsanya, ya. Sehingga buat Daniel dia berpikir tidak cukup hanya berdoa, tetapi dia perlu berpuasa, ya. Bahkan itu yang membuat akhirnya Tuhan memperhatikan dan Tuhan berkenan untuk menemui Daniel dalam sebuah penglihatan. Nah, pada malam hari ini kita akan sampai kepada Romawi yang ketiga, yaitu perjumpaan Daniel dengan Tuhan. Itu dicatat di dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-8. Saya akan bacakan berbunyi demikian. Daniel 10 ayat 5. Kuangkat mukaku lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Ayat yang ke-8. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ya. Nah, baik saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6, bahwa Daniel dia tadinya berdiri seorang diri di dekat sungai Tigris, ya. Lalu tiba-tiba ada seorang lain yang dia lihat. Nah, di dalam hal ini ada yang menafsirkan bahwa itu adalah malaikat Tuhan, malaikat yang diutus oleh Tuhan, atau ada yang menafsirkan itu adalah Tuhan sendiri, adalah Kristus sebelum inkarnasi, ya. Tetapi ada hal yang unik kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa penglihatan itu hanya dilihat oleh
Daniel. Ya. Jadi yang lain tidak dapat melihat penglihatan itu. Hanya Daniel yang dapat melihat penglihatan itu. Sementara yang lain berada dalam ketakutan besar. Ya. Lalu bagaimana dengan Daniel sendiri? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 bahwa Daniel lebih dari rasa takut. Ya, karena dikatakan tidak ada lagi kekuatan. Ya, Daniel dia menjadi lemah lunglai dan pucat pasi. Ya, tetapi di dalam hal ini ada hal penting. Kenapa sampai hanya Daniel yang dapat melihat? Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini kita belajar bahwa pengalaman kemuliaan itu hanya dialami oleh orang yang suka berdoa. Ya. Kalau kita ingin melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kemuliaannya dinyatakan, maka kita harus rajin berdoa. Ya. Lalu yang kedua harus rajin berpuasa atau kita berpuasa dan tetap hidup di dalam kekudusan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel sehingga ketika Daniel dia hidup dalam kekudusan, ketika dia berpuasa maka Tuhan menyatakan dirinya. Ya. Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Daniel. Artinya bahwa Daniel sudah mengalami sebuah proses bagaimana dia harus menyangkal diri, ya. Dia hancur hati di hadapan Tuhan. Nah, biasanya memang prosesnya seperti itu, ya. Jadi direndahkan, dia merendahkan dirinya di kaki Tuhan, dia hancur hati sehingga dia dapat mengalami apa yang disebut dengan pengalaman kemuliaan, ya. Dalam contoh lain misalnya Musa, ya, Musa dididik selama 40 tahun menjadi pengembala kawanan domba, ya. 40 tahun Musa diproses, ya. Angka 40 itu artinya angka pencobaan atau angka ujian, ya. Jadi hanya orang yang tahan uji yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Sebagai ayat pendukung dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya Allah kita kan adalah Allah yang Maha Tahu. Ya. Tetapi Allah ingin agar setiap umatnya, setiap hambanya, setiap pengikutnya, ya, yang menjadi pengikut Kristus, dia harus hidup di dalam kerendahan hati, ya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerendahan hati, sehingga Allah perlu memproses Musa selama 40 tahun dengan tujuan apa? Supaya merendahkan hatinya, ya. Itu pun harusnya menjadi pengalaman kita, karena sesungguhnya bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu berbuat sesuatu yang baik. Kalau bukan Tuhan, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, sama seperti Musa, ya, dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan supaya dia berada dalam kerendahan hati. Dan Tuhan ingin tahu apakah Musa adalah orang yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali ke kitab Daniel. Saudara-saudara, begitu luar biasa kitab Daniel ini, karena apa yang dilihat oleh Daniel itu pun ternyata dicatat di dalam kitab Wahyu, ya. Jadi punya hubungan yang erat antara kitab Daniel dengan kitab Wahyu. Nah, ini yang sering kali saya katakan bahwa
Alkitab ini walaupun berbeda ratusan tahun, ribuan tahun, tetapi ayat itu satu dengan yang lain saling berhubungan, ya, saling terkait satu dengan yang lain. Apalagi yang dilihat oleh Daniel ini juga dicatat di dalam kitab Wahyu yang adalah merupakan wahyu dari Yohanes, ya. Nah, sebagai pelajaran buat kita untuk menambah wawasan kita, kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal 10 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, lalu kita sejajarkan dengan Wahyu pasal 1 ayat 12 dan sampai kepada ayat yang ke-16. Ada 8 atau 7 hal yang kita akan lihat di sana. Yang pertama, di dalam kitab Daniel ditulis seorang manusia. Di dalam kitab Wahyu seorang anak manusia. Ya, ini adalah bicara tentang Yesus sendiri. Dalam kitab Daniel yang kedua dikatakan berpakaian kain lenan. Lalu dalam kitab Wahyu berpakaian jubah. Yang ketiga, dalam Daniel ditulis berikat pinggang emas. Sama di dalam Wahyu juga dikatakan berikat pinggang emas. Lalu yang keempat, tubuhnya seperti permata. Ya. Nah, Wahyu mencatat kepala atau rambutnya putih, ya, seperti permata putih. Lalu yang kelima, wajahnya seperti kilat dan matanya seperti suluh. Maka dalam kitab Wahyu matanya seperti nyala api, ya, ada kilat, ada suluh di sana. Lalu yang keenam adalah lengan dan kakinya seperti tembaga. Dalam kitab Wahyu dicatat kakinya bagaikan tembaga. Lalu yang ketujuh, suaranya seperti gaduh. Dan Wahyu mencatat suaranya seperti desau air bah. Ya. Kita melihat di sini dari perbandingan ayat ini, saudara-saudara, jarak yang begitu jauh. Tetapi kita tahu, kita yakini bahwa Alkitab ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Yang mencatat kitab kita, yang mencatat Alkitab kita diilhami oleh Roh Allah. Artinya Allah sendiri, ya, yang memberikan wahyu baik kepada Daniel maupun kepada Yohanes, ya. Begitu indah pelajaran tentang kitab Daniel ini, ya. Tetapi kita akan lanjutkan minggu depan, ya, di dalam Romawi yang keempat bicara tentang penglihatan dan kegerakan. Itu ada dalam Daniel pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-19. Baiklah saudara-saudara, pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi jemaat Tuhan yang suka berdoa, yang suka berpuasa, bahkan mempertahankan hidup di dalam kekudusan. Maka ada rahasia-rahasia yang merupakan milik Allah, itu akan diberitahukan kepada kita, akan diperlihatkan kepada kita. Kita bersyukur, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, dan Roh Allah akan menolong kita. Saya akan akhiri dengan doa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu pada saat malam hari ini kami boleh mengakhiri PA Daniel ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah pelajari, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Allah. Sehingga kami boleh mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih dalam lagi dalam kami mengenal Tuhan. Bahkan banyak rahasia-rahasia, hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk terus berdoa, berpuasa, dan hidup di dalam kekudusan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.